Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Octavianus Audi, pengamat pasar modal. Mas Audi, di segmen ini kita akan sampaikan kepada pemirsa IDXNL, investor maupun traders dengan saham-saham yang Anda rekomendasikan menjelang pembukaan market hari ini. Silakan. Ya, untuk hari ini boleh diperhatikan beberapa emiten. Oke. Itu salah satunya ada ICBP. Baik. Lalu ada INTP dan ada Tower. Jadi ketiga ini boleh diperhatikan. Oke. Untuk ICBP dulu mungkin ya, kita lihat boleh. Dengan kenaikan dalam satu pekan terakhir ini lumayan kencang. Tapi kenapa masih Anda rekomendasikan juga ICBP? Ya, sebenarnya yang menjadi highlight untuk saat ini untuk ICBP sebenarnya adalah ini terkait adanya rumor dari Reuters ini mengatakan bahwa First Pacific yang merupakan pemegang saham dari ICBP ini juga tidak menyetujui atau minoritas shareholder ini tidak menyetujui terkait akuisisi Pine Hill oleh ICBP. Jadi saya pikir sebenarnya kalau untuk memang tidak disetujui terkait hal ini, sebenarnya akan menjadi sentimen positif juga untuk ICBP karena ICBP akan memiliki dana cash yang cukup banyak dan sebenarnya di tengah pandemi ini sebagai posisi cash yang baik ini sebenarnya cukup bagus juga untuk di masa pandemi seperti ini. Oh, lebih dibutuhkan kita menyimpan dana cadangan begitu ya dibandingkan kita melakukan aksi korporasi misalnya akuisisi suatu perusahaan seperti Pine Hill. Tapi itu kan minoritas. Apakah juga akan disetujui secara keseluruhan nantinya untuk tidak melakukan aksi beli terhadap Pine Hill meskipun kita tahu OJK kemarin sedang menambah persyaratan baru untuk ICBP melakukan akuisisi terhadap Pine Hill. Nah, mungkin salah satunya juga adalah terkait dari penambahan OJK tersebut. Cuman seperti yang diberitakan dari Reuters ini sebenarnya adalah kalau First Pacific yang merupakan adalah dari pemegang juga ICBP ini. Jadi saya pikir terkait dengan regulasi di Hong Kong bahwa mengatakan bahwa ketika ada akuisisi ini juga bahwa di Hong Kong ini sebagai Pak Anthony Salim juga sebagai pemilik dari Pine Hill juga pemegang juga. Jadi saya pikir ini juga akan menyulitkan atau bahkan bisa menjadi batal juga. Cuman terkait hal ini masih perlu dikonfirmasi karena hal ini hari ini sebenarnya akan menjadi penentuan juga. Jadi masih boleh di-watch juga untuk ICBP karena kemarin juga pasar sudah merespon juga yaitu sudah ada kenaikan seperti itu. Sepekan naik terus begitu kalau kita lihat secara teknikal, akankah ini menjadi cerminan bahwa nanti rawan profit taking atau overbought begitu, atau Anda melihat karena kondisi fundamental apabila tadi pembelian Pine Hill tidak jadi akan memberikan satu arus kas yang lebih baik begitu atau lebih solid untuk ICBP? Sebenarnya kalau kita lihat dari technical juga ini posisi ICBP adalah kecenderungan sideways. Jadi memang ini lebih ke wait and see para investor ini. Dan kemarin sebenarnya sudah mencoba break top box atau break resisten jangka menengahnya itu adalah sekitar 9.600. Jadi saya pikir jika memang hari ini atau ICBP hari ini sudah ditransaksikan di atas 9.600, ini akan sangat bagus sekali. Oh, di level-level tersebut 5.000? Ya. So 9.600. 9.600. Ya. Oke, itu menjadi level yang perlu dicermati ya. Meskipun kita lihat hari ini sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat ini, Mas Odi kita akan coba sampaikan dulu untuk pembukaan indeks harga saham gabungan. Dan pemirsa, langsung saja kita akan lihat bagaimana pembukaan market hari ini menjelang weekend dengan tadi sentimen yang dari global kecenderungannya bergerak mix. Apakah juga bisa membawa indeks kembali lagi ke zona positif atau tidak? Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, indeks harga saham gabungan naik pemirsa, tipis saja 0,11% di level 5.104,34. Kita lihat dengan jumlah saham yang mengalami penguatan cukup besar, sekitar 124 berbanding dengan 41 saham-saham yang mengalami pelemahan. Ya, ini dia, mengawali menjelang weekend yang baik ini Mas Audi dengan pembukaan market hari ini masih bergerak positif, tapi kita lihat fluktuasinya masih cukup kuat karena tadi sempat juga berada di zona merah. Anda melihat akankah ini menjadi awal yang cukup berat untuk indeks harga saham gabungan bergerak menjelang weekend? Ya, saya pikir untuk saat ini di tengah posisi seperti ini adalah fluktuasi pasar pasti akan terus terjadi dan untuk ISG sendiri sebenarnya seperti tadi saya bilang kecenderungan memang kita masih sideways dan kecenderungan juga untuk kenaikan pun sangat tipis sekali. Jadi lebih berhati-hati para investor ini. Jadi seperti itu. Jadi memang kecenderungan kita masih bergeraknya sideways. Itu dia. Pagi-pagi tadi sudah menyentuh level 5.100, tapi lagi-lagi juga itu menjadi level yang rawan sekali profit taking. Sekarang pun langsung melemah, minus 0,23% ini Mas Audi di level 5.083. Nah, itu dia. 5.100 memang level krusial untuk indeks atau bagaimana?
Ya sebenarnya kalau kita berkaca dari awal tahun ini adalah sebenarnya level tertingginya ketika habis rebound ya, level tertingginya itu adalah di 5139. Jadi memang level 5100 ini sudah beberapa kali ya kita tertahan terus dari akhir Juni sampai dengan awal Juni masih aja bergerak ditahan di 5100 sampai dengan 5139. Itu dia. Apakah itu menjadi tahanan yang kuat atau tidak secara fundamental mendukung penguatan IHSG menembus level 5139? Karena kan data-data ekonomi yang sudah disampaikan oleh pemerintah begitu sebenarnya tidak ada yang salah begitu dengan laju perekonomian Indonesia meskipun memang masih lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama misalnya di tahun sebelumnya, tapi kan menunjukkan kenaikan yang sudah mulai perlahan-lahan begitu, Mas Saudi. Saya pikir dengan adanya BI turun juga, yang artinya BI juga turun membantu juga. Saya pikir di sini secara fundamental kita tidak ada masalah, yang artinya memang di sini lebih dikarenakan memang adanya penurunan demand atau penurunan permintaan atau penurunan konsumsi. Jadi memang karena adanya kemarin PSBB kemarin, ini sebenarnya juga sangat berdampak sekali. Tapi untuk kedepannya saya pikir masih sangat solid sekali untuk Indonesia dan untuk IHSG sendiri masih sangat berpeluang. Sekali lagi jika memang IHSG kita dikatakan bullish atau uptrend itu adalah memang ketika sudah melewati 5139 dulu. Baik, itu dia. Level yang perlu dicermati untuk pergerakan indeks harga saham gabungan di 5139. Tadi Mas Audi Anda menyarankan ada ICBP, INTP dan juga TOWR. ICBP langsung saja terkena tekanan jual bahkan hampir 2% ini. 9.600 Anda katakan adalah support yang perlu dicermati ya untuk ICBP. 9.600 itu adalah maksudnya level untuk kita entry. Jadi ketika dia sudah di atas 9.600, nah, kalau sekarang itu akan menarik. Posisinya 9.400-an bagaimana? Apakah justru kita mengambil posisi beli saat ini atau tunggu dulu karena tekanan semakin dalam untuk pergerakan dari ICBP? Ya, ini sebenarnya cukup menarik juga. Jadi rentang untuk ICBP itu adalah sebenarnya di sekitar 9.200 sampai dengan 9.600. Jadi ada level sideways-nya di sana. Dan untuk mengambil sebenarnya masih boleh sampai dengan di level 9.200 ini kita masih boleh koleksi. Tetapi perlu diperhatikan jika memang terjadi penurunan di bawah 9.200, ini saya pikir kita lebih baik tidak entry dulu seperti itu. Berarti menunggu dulu ya, masih wait and see ya. Itu dia, 9.200 sampai dengan 9.600 itu rentang untuk melakukan aksi beli di ICBP ya. Baik, bagaimana dengan INTP? INTP kalau hari ini justru mengalami kenaikan berbanding terbalik dengan ICBP. Ya, INTP ini sebenarnya cukup menarik juga. Kenapa saya bilang menarik? Ini karena kalau kita lihat secara positioning chart itu adalah ini sideways-nya cukup lama sekali dari awal Juni sampai dengan Juli sekarang ini, rentang INTP ini sangat tipis sekali. Untuk saat ini rentangnya masih di sekitar 12.300 sampai dengan 11.500. Jadi rentang ini memang masih di dalam masa sideways-nya INTP. Tapi jika memang INTP ini sudah tembus 12.300, saya pikir ini akan sangat menarik sekali. Berarti buy if break kah kalau kita mau ngambil posisi beli di INTP 12.300 tadi? Kalau sekarang boleh mulai untuk mengkoleksi, cuman saya pikir untuk saat ini bertahap, ya artinya boleh 20% dulu untuk dari alokasi dananya. Tapi jika memang sudah break 12.300, ini boleh tambah averaging up. Ya, itu dengan targetnya itu adalah sekitar di 14.200. 14.200 untuk jangka pendek. Ya. Oke, ini menarik ya, level-level krusial yang perlu dicermati. Berarti rentangnya 12.300 sampai dengan 14.200. TOWR bagaimana? Ya, ini juga menjadi salah satu yang Anda sarankan tadi. Ya, TOWR ini sebenarnya secara jangka menengahnya ini cukup menarik karena kita lihat posisinya sangat bullish sekali. Dan untuk saat ini sedang masuk fase mulai konsolidasi lagi, yang artinya sudah mulai mendatar lagi. Dan di sini saya melihat ruangnya terus dijaga. Ya, ini di atas 1050 ini masih boleh koleksi untuk TOWR karena masih cukup menarik, dan kalau kita lihat secara trennya pun masih sangat bullish. Jadi ini mulai masuk untuk fase buy on weakness lagi untuk kenaikan berikutnya seperti buy on weakness. Level entry, the best entry yang bisa Anda sarankan masuk di TOWR meskipun hari ini bergerak stagnan saja. Ya, masih boleh dikoleksi itu selama masih di atas 1050 sampai dengan 1070, ini rentang untuk koleksi.
Oke. Ya, dengan target jangka pendeknya itu adalah di sekitar 1.120 atau kurang lebih 4,5% dari harga sekarang. Oh, masih menarik ya. Berarti untuk ICBP, INTP, dan juga TOWR ini adalah saham-saham yang direkomendasikan oleh Mas Octavianus Audi. Kita akan jeda dulu. Di segmen berikutnya kita akan sampaikan membahas dengan sektor-sektor apa saja yang akan terkena dampak dengan adanya penurunan suku bunga acuan menjadi 4% oleh Bank Indonesia. Kami akan segera kembali.